Maaf ya, posisinya tunggu dulu. Ya, oh masih kelihatan handphone saya. Baik, selamat malam yang di Asia. Saya ada di Houston, Texas sekarang ini. Ayo kita belajar. Membahas kitab Daniel itu sangat unik, saudara. Sebab satu-satunya kitab di perjanjian lama yang sangat dekat dengan kitab Wahyu. Itu adalah kitab Daniel ini. Dan sungguh luar biasa dalam perjalanannya dengan Tuhan. Sangat dekat. Di kitab-kitab yang lain, dalam kitab Daniel. Ini salah satu keunikan kitab Daniel itu. Daniel 12 ayat 3 dan 4. Tolong Filipus dibuka. Ya, Daniel 12 ayat 3 dan 4. Ini unik sekali. Ya, kita akan menemukan kehebatan kitab Daniel ini di bagian ini. Ya, sebentar. Judulnya, lihat judulnya pasal 12 ini di ayat 1. Akhir zaman. Nah, maka itu kitab Daniel ini selalu berhubungan dengan akhir zaman. Ya, nubuat dalam Matius 24, nubuat dalam 2 Tesalonika, ya, semuanya ada hubungan dengan kitab Daniel. Ayat 3 sekarang kita baca. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, ketika banyak orang, maafkan saya, ketika banyak hamba Tuhan membahas kitab Daniel, itu selalu dalam bentuk, maaf kalau saya nggak kata selalu, sebagian besar ya mereka itu membahas kitab Daniel, maaf, dengan motivasi menakut-nakuti atau menakutkan. Karena memang, oh sebentar, Instagram saya, oke. Karena memang nubuat-nubuat dalam kitab Daniel ini mengerikan. Ya. Nah, tapi hari ini dengan melihat Daniel 12 pasal ayat 3, maka kita menemukan bahwa tujuan Tuhan menyuruh Nabi Daniel ini membahas, menulis nubuatan ini, itu untuk kita menjadi cahaya bagi kegelapan dunia di akhir zaman ini. Saudara, ini tujuannya. Jadi kalau masih ada di antara saudara atau di antara kita yang masih ketakutan dan masih bingung membaca kitab nubuatan Daniel ini, kiranya hari ini kita disadarkan bahwa jangan takut. Karena Tuhan memakai saudara dan saya itu seperti bintang-bintang di langit yang bercahaya dalam kegelapan. Mari kita melihat ratusan ribuan tahun yang lalu. Ketika sistem navigasi untuk orang-orang yang di laut dan untuk pesawat-pesawat yang di udara dan untuk manusia-manusia zaman dulu yang melakukan perjalanan jauh ya lewat darat, laut, udara, apalagi yang laut khususnya. Saudara, ketika malam hari tidak ada cahaya matahari sehingga mereka tidak tahu arah utara, selatan, timur, barat, pokoknya nggak tahu arah. Oh saudara, kita bersyukur. Bintang-bintang itu ternyata menjadi petunjuk arah yang paling bagus. Kompas zaman dulu nggak sehebat zaman sekarang. Ya, maka itu cahaya bintang itu sangat diharapkan oleh semua orang. Khususnya saya pakai kata musafir. Nah, walaupun zaman sudah maju seperti ini, ternyata saudara, masih banyak orang bingung. Bahkan ketika teknologi, ya Google Map, ya, lalu apalagi WhatsApp, lalu apalagi ya, semualah GPS, alat-alat navigasi yang ada. Percaya enggak? Sesekali alat-alat itu enggak bisa berfungsi dengan baik. Nah, dalam kondisi seperti itu, menurut kitab Daniel ini,
gereja Tuhan, saudara dan saya harus bercahaya seperti bintang-bintang di tengah kegelapan malam ini dan menunjukkan arah untuk kemana saja orang itu melangkah tidak tersesat. Nah, saya percaya kalau saudara dan saya menggenapi Daniel 12 ayat 3, betapa dahsyatnya kehidupan manusia di dunia ini dan tidak akan bisa tersesat. Catat kalimat itu. Itulah tujuan kitab Daniel ditulis. Hebat. Ya, saya ulangi lagi. Coba terjemahan lain Filipus. Dan yang telah menuntun banyak orang, nggak sedikit orang, kepada kebenaran. Maka itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, belajar kitab Daniel. Jangan lupa Daniel 12 ayat 3, ini kuncinya. Ayat orang-orang yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya cakrawala. Mereka lah yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. BIS. Ya. Para pemimpin yang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit. Dan mereka yang telah mengajar banyak orang untuk melakukan apa yang baik dan adil akan bersinar seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Keren ya. Jadi mulai hari ini yang masih punya salah persepsi, salah konsep. Ketika mendengar beberapa pengkhotbah mengkhotbahkan kitab Daniel dan saudara ketakutan, hari ini bertobat. Jangan takut. Karena Tuhan memakai kita untuk menjadi penerang buat banyak orang. Ayat 4 sekarang. Nah ini ayat 4 keren lagi saudara. Ini tujuan kitab Daniel. Ayat 4-nya, wah ini kalau yang suka ilmu pengetahuan, ya akan kagum melihat ayat ini. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu. Nah, gara-gara kalimat ini, meteraikan kitab itu, artinya apa? Tertutup. Ya, sulit dibuka karena ada meterai. Sampai pada akhir zaman. Puji Tuhan. Kitab nubuat ini dikunci. Saya pakai kata itu untuk menggantikan kata meterai. Sampai pada akhir zaman. Nah, ketika saudara dan saya sudah ada di akhir zaman ini, maka kitab itu terbuka. Nah, salah satu kehebatan nubuatan Daniel adalah ketika akhir zaman tiba ya sekarang ini, maka banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ayat. Akan tetapi kamu Daniel, sembunyikanlah firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Nah begitu akhir zaman tiba, banyak orang akan pergi ke sana sini dan pengetahuan akan bertambah. Akan bertambah banyak. Ayat MAPS. Lalu kata malaikat itu lagi kepadaku, Daniel, tutuplah buku itu sekarang dan bubuilah segel. Segel itu dari bahasa Belanda ya, supaya tetap tertutup sampai pada akhir zaman. Ketika akhir zaman tiba, banyak orang akan mencoba menyelidiki apa yang sedang terjadi. Tetapi usaha mereka itu akan sia-sia belaka. Nah inilah beberapa terjemahan yang beda. Tapi kita lihat fakta. Saudara, 20 tahun yang lalu, nggak usah bilang 30-40 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun yang lalu. Internet itu tidak secanggih sekarang, tidak secepat sekarang. Betul? Nah kalau diukur 20 tahun yang lalu sampai hari ini, itu perbedaannya dengan saudara-saudara kita yang hidup di tahun 1990-an. Ingat 1990 ya. Kita nggak usah bicara tentang tahun 1900 awal. Nggak usah. 1990-an. Satu dekade itu. Kalau dibanding saudara, kecepatannya dengan yang sekarang ini jauh sekali. Lonjakan apa itu penemuan-penemuan baru, ilmu-ilmu pengetahuan itu jauh. Bayangkan 5 tahun yang akan datang, saya nggak tahu dunia jadi apa. Apalagi setelah munculnya AI atau Artificial Intelligence yang jadi pembahasan banyak orang.
Nah, maka itu saya katakan, yang masih punya konsep lama tentang kitab Daniel, hari ini harus berubah. Jangan takut melihat nubuatan Daniel digenapi semua, jangan takut. Karena justru kita menantikan penggenapan itu. Sama seperti banyak hamba Tuhan khotbah kitab Wahyu yang isinya 90% menakutkan. Enggak. Justru kitab Wahyu itu bicara akhir zaman yang sangat indah, sangat menyenangkan. Karena akan ada pemilu internasional. Saya pakai kata itu ya. Jadi kitab Wahyu itu membahas pemilu internasional. Ya, Alin, ya ini sudah coba kenceng ini suaranya, maaf ya. Karena di airport. Dan orang-orang mulai mencari. Siapa pemimpin dunia yang baru? Jadi kandidat pemilu internasional ini cuma dua. Kandidat pertama adalah jelas Tuhan Yesus. Kandidat kedua ya si kunyuk itu. Nah, kita harus tahu milih yang siapa. Hebat ya. Oke, sekarang kita buka Daniel 5. Ya, karena saudara kita dari kelompok atau komunitas Osaka ini hari ini sampai di Daniel pasal 5. Oh, dari Blitar nyimak jelas ya. Puji aman ya suaranya. Ini cucu saya Rondi ini, kakek senang. Ya, Rondi ikut belajar. Ya. Salam buat ayah dan ibu ya Rondi. Ya. Oke, Daniel pasal 5. Ya, tulisan di dinding. Oke. Raja Belshazzar, nah saudara jangan bingung. Ya, ada dua nama yang hampir mirip di dalam kitab Daniel ini. Yang pertama Belshazzar. Nah, itu nama yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Belshazzar. Tapi cucunya ya Nebukadnezar ini diberi nama Belshazzar. Nah, ini agak rancu. Begitu ya, agak rancu. Tapi nggak apa-apa, kita tahu. Dan ini raja. Mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Enggak salah dalam minum anggur. Dalam kemabukan anggur. Nah, ini mulai masalah. Tapi masalah terbesar yang Tuhan murka. Belshazzar menitakan orang. Membawa perkakas dari emas dan perak. Lihat. Ayahnya bukan kakeknya. Yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya. Dari dalam bait suci Yerusalem. Nah, ini masalahnya. Ternyata walaupun Yahweh Tuhan kita tidak sibuk dengan peralatan-peralatan. Tapi ini bicara tentang hidup kita. Ya, jadi mereka mabuk minum anggur itu dengan peralatan dari bait suci di Yerusalem yang dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bayangkan emas, perak, ya tempat-tempat minum itu dari dalam bait suci Yerusalem supaya raja dan para pembesarnya, para istri, para gundiknya, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawa perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Tuhan yang di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Nah, kita keluar sebentar. Saudara, kita buka 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Bicara tentang perkakas ini. Siapa yang dimaksud perkakas-perkakas itu? Ya, ternyata Papa kita punya kerinduan. Saudara dan saya sebagai perkakas kerajaan surga harus dipakai untuk yang benar. Oh, mulai ayat 20. 2 Timotius 2 mulai ayat 20, maaf. Ayat 20. Nah, lihat ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Perabot yang pertama, yang emas perak itu, yang dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir, yang dari tanah dan kayu, untuk maksud yang kurang mulia. Begini ilustrasinya. Saudara, rumah raja siapapun, rumah presiden, rumah gubernur, ya, rumah pejabat tinggi, pasti alat-alat yang dipakai di rumah itu bukan cuma yang mewah dan itu biasanya ditaruh di ruang tamu supaya orang melihat.
Tapi di dapur mereka pasti ada alat-alat yang sederhana. Ya, kayu dan tanah pasti ada. Contohnya di keluarga Indonesia, walaupun presiden pasti ada cobek bukan, ada ulek-ulek bukan. Nah, itulah alat yang ada. Nah, terus ayat 21. Tuhan minta saudara milih mau jadi perkakas yang emas perak yang mulia, atau kita mau jadi perkakas yang kayu dan tanah. Ini persyaratannya, ayat 21, 2 Timotius 2. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan, anak-anak saya yang melayani Tuhan, perhatikan ayat 21. Ternyata pemakaian Tuhan atas hidup kita. Dengar, ternyata menurut 2 Timotius 2 ayat 21, pemakaian Tuhan atas hidup kita itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Ini luar biasa. Saudara dan saya sendiri yang menentukan untuk milih kita ini mau jadi perabot rumah yang dari tanah atau kayu tetap dipakai. Tapi bukan untuk maksud yang mulia. Atau kita memilih untuk jadi perabot emas dan perak. Nah, untuk pilihan ini tergantung kita. Mau enggak kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat? Nah, lihat ayat 22. Apa itu hal-hal yang jahat? Ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nah, kita semuanya tahu. Nafsu orang muda ada 3 hal. 1, kesombongan. Ya, apa itu? Penampilan yang itu nafsu orang muda. Ingin kaya, ingin punya banyak hal. Enggak salah. Tapi kalau itu untuk motivasi yang salah, ya Tuhan akan marah. Orang muda punya nafsu yang kedua, maaf. Karena naluri seksnya, libidonya masih tinggi, seringkali jatuh dalam percabulan. Nah, nafsu orang muda yang ketiga adalah kesombongan. Ya enggak? Nah, maka itu dikatakan kejarlah keadilan, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih. Dan lihat, ini poin penting yang bertahun-tahun ini saya ajarkan. Damai, enggak punya musuh. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Yahweh. Lihat tulisan terakhir. Dengan hati yang murni. TSI-nya Filipus untuk ayat 22 ini. Nah, jauhi nafsu orang muda itu. Ya, kemewahan, ya, kesombongan, ya, kedudukan. Nah, itu nafsu orang. Hawa nafsu, percabulan. Ya, saya baca TSI-nya. Karena itu, atau TSI-nya mulai ayat 20 Filipus, supaya lebih jelas ya. Mulai ayat 20 TSI-nya. Terus turun ke 21 TSI. Pikirkanlah contoh ini. Di sebuah rumah mewah. Ada bermacam-macam piring dan perabot lainnya yang terbuat dari bahan-bahan berharga. Seperti emas dan perak. Tetapi ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Yang terbuat dari bahan berharga dipakai hanya untuk keperluan istimewa. Sedangkan yang terbuat dari kayu dan tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari. Terus ayat 21-nya. Ayat 21. Demikian juga kamu. Kalau kamu mengkhususkan dirimu hanya bagi Yahweh Tuhan, dengan cara menjaga hidupmu tetap murni, kamu akan menjadi seperti bejana istimewa yang bersih dan layak dipakai Yahweh Tuhan untuk setiap pekerjaan baik. Jadi pilihan kita, ayat 22, TSI-nya, ayat 22, karena itu jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusahalah keras. Wih, keren kata ini. Berusahalah keras untuk terus hidup benar.
tetap percaya kepada Kristus, ya, berbuat kasih dan hidup hidup damai dengan sesamamu. Lakukanlah semua itu bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari yang seperti kamu sendiri. Setiap hari bersekutu kepada Tuhan dengan tulus hati. Wih, luar biasa saudara. Nah, kita kembali ke Daniel 5. Jadi alat-alat emas perak dari bait suci yang di Yerusalem itu dipakai yang salah oleh Belteshazzar. Maka itu Tuhan murka, saudara. Tuhan murka. Maka itu pilihan kita. Kepada siapa kita menyerahkan diri untuk dipakai. Maka Tuhan kita yang kita berikan hak untuk mengontrol, untuk mengatur, untuk menguasai, ya, untuk menuntun kita, maka dialah yang akan memakai kita. Maka itu penting sekali. Saudara dan saya menyerahkan diri kepada siapa, dipakai oleh siapa, digunakan untuk apa. Pilihannya kan cuma ada dua. Maka itu kalau cuma dua pilihan itu enggak sulit. Kepada Tuhan kita mengabdi atau kepada yang jahat kita mengabdi. Itu pilihan. Terus Daniel 5 tadi, ayat berapa ini ya? Dalam kemabukan dan kejahatan begitu besar, Tuhan itu hadir. Ayat 5 saudara. Ayat 5. Ya. Oh, ayat 4. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Hadirlah Yahweh Tuhan. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, temboknya ya. Di depan kaki Dian. Nah ini lebih lagi. Kaki Dian ini ada di ruangan kudus di bait suci, ya, yang ada lampu itu. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Weh, Tuhan hadir. Terus ayat 6, ya, ayat 6. Ya. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Wih, ini saya nggak bisa bayangkan ya, ada orang ketakutan sampai kayak begini. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Bisa bayangkan nggak? Wih, tulang-tulangnya lemas semua, lututnya apa istilahnya, dengkulnya, lututnya beradu, aduh ngeri. Kemudian berseluruh raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, orang-orang pintar itu, para ahli nujum tiba menghadap. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di Babel itu. Begitu ketakutannya sampai keluar sebuah perintah. Wih, luar biasa. Oh ya Steve, Papa percaya Tuhan pasti tolong kamu untuk dapat visa Australia itu ya. Ya. Oi, ya David, Papa lagi di Houston. Ya, saudara, perhatikan ini. Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Wih, siapa yang gak tertarik saudara dengan imbalan, ya, dengan reward, dengan hadiah, siapa saja yang bisa. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap tidak sanggup membaca tulisan itu. Catat, membaca saja tidak sanggup. Dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Keren ya. Saudara, apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Papa, kami kagum akan kasih-Mu. Kagum loh saudara. Bagaimana tidak kagum? Raja yang sudah begitu kurang ajar. Kelakuan yang sudah enggak layak di hadapan Tuhan. Merusak alat-alat bait suci. Catat, terserah. Saudara mau ngomong apa lagi tentang Raja Belteshazzar ini. Kebejatannya, kerusakannya. Sudahlah, terserah mau pakai kata apa. Dengar. Jujur saya tanya. Kalau Tuhan seperti kita, masih mau ngurus nggak? Masih mau menegur nggak orang model begini? Ini yang saya kagum. Jujur, ngerti maksud saya? Iya, kalau Tuhan model saya biarin. Begitu pilihanmu kok. Kamu mau rusak, mau apa, terserah.
Maka itu syukuri, betul, dibuang saja. Ini dari Nabire. Tapi tidak dengan Papa di surga. Dia masih hadir mengingatkan Belshazzar. Inilah kasih yang luar biasa. Maka itu kalau masih ada orang di antara kita yang masih greget-greget, yang masih gampang jengkel, gampang marah kepada orang-orang yang luar biasa. Ini nanti kamu tanya Melki. Ini saya ini baru dikerjain lagi oleh satu anak yang sama. Dan ini yang keempat kalinya. Nah, saya dapat anak ini dari lembaga pemasyarakatan anak di Bali. Mana itu ya? Yang Pak Andreas sering pergi itu. Yang ngajak renang apa itu. Saya nggak kenal. Nah, karena dia sering ikut. Karangasem, Pak. Ya, oke, terima kasih. LPK Karangasem. Itu si Francis Pak Andreas ngerjain saya 4 kali ini. Nah, jadi saya sudah bawa ke Nabire ya kira-kira 2 tahun. Ya setahun lebih yang lalu. Ya kerja baik di Nabire. Tiba-tiba dia lari. Ya udah. Nah, setelah lari dia kena masalah, dia balik lagi ke saya. Ya udah. Saya tolong lagi dengan Pak Melki ini kepala sekolah dasar AKP ya. Oh, Desember 22 ya, dia kena beri tahun lalu ya. Enggak dong. Tahun 2022 berarti. Nah, Saudara, kenapa Kristi kena saya? Ternyata dia kena masalah. Pak, saya bertobat, Pak. Saya mau kena biri. Ya udah. Saya belikan tiket, Saudara. Ngilang anak ini. Yang kedua kali. Sudah sampai Makassar. Ya dia kirim foto saya di pelabuhan Makassar. Saya sudah baik toh. Ngilang lagi. Ketangkep polisi lagi karena narkoba. Kena masalah lagi. Aduh, saya sudah jengkel. Ini Pak Melki ini bilang, udahlah Pak biarin aja. Oh, yang ketiga kali saudara. Ternyata dia ada di Sumatera. Ya udah. Ya karena ya dia keluarganya pun sudah nolak dia. Oke, saya tolong lagi belikan tiket. Lari lagi. Udah. Nah, 2 minggu yang lalu dia kirim foto saya. Wajahnya hancur, saudara. Hidupnya hancur. Pap, tolong saya. Nah, saya berunding dengan Pak Melki. Karena nanti dia akan kerja dengan Pak Melki. Ya udahlah, Pak, mau gimana lagi. Sampai Pak Melki pun ikut bantu kirim tiket buat dia. Ya, tiba di Surabaya. Udah ya, tiba di Surabaya. Saudara sudah sampai pelabuhan. Ya, dia tunjukkan saya di kantor Pelni, Pak. Ya udah, saya kirim uang. Nah, karena dia mau berangkat dengan guru baru, Naya yang akan berangkat, ya. Saya kirim uang 2.400.000 untuk beli tiket. Ya, supaya dipakai berdua dan untuk jajan. Setelah dia telepon dari kantor Pelni dan saya juga melihat bagaimana orang tiket Pelni itu dia foto semua karena dia tahu supaya saya yakin. 10 menit kemudian saya telepon. Teleponnya dimatikan, nggak bisa ditelepon. Saya bilang ke Melki, Mel bagaimana ini anak? Melki bilang, ya mau bagaimana lagi? Nanti saya ganti uang papa. Nggak usah lah. Sekarang Naya yang bingung. Uang tiketnya harus dipegang di akhirnya. Naya harus naik pesawat besok malam. Ya, Rabu. Ke Nabirinya. Bayangkan saudara. Enggak sampai 2 hari. Kantor polisi ya kota besar Surabaya nelpon saya. Dia bilang, Bapak, anak Bapak ada di sini. Anak yang mana? Saya kan bingung saudara. Ini loh yang namanya ini. Ampun dia ketangkap polisi dia saudara. Ternyata uang itu enggak dipakai untuk beli tiket, dia beli narkoba. Nah terus polisinya bilang negosiasi. Bagaimana Pak? Mau ditebus enggak? Biarinlah, saya sudah capek ngurus dia. Ngapain ditebus? Saya bisa bayangkan. Nah, terus kira-kira bagaimana nanti? Ya saya bilang, ya lihat nanti aja mau diapain anak kayak begini. Sudah, ya Fitri, Naya besok malam berangkat dari Surabaya ke Nabire. Ya, kamu kontak dia aja. Saudara, inilah kisah Belshazzar.
sekurang-kurang ajarnya dia seperti itu. Tuhan masih hadir, saudara. Mengingatkan dia. Lagi sekali, inilah bukti kitab Daniel. Luar biasa, ya. Kitab Daniel sangat hebat. Tuhan masih hadir, nulis lagi. Aduh. Papa, tolong semua kami untuk bisa menjadi jawaban untuk buat dunia. Upun, Papa senang kamu hadir. Saudara, luar biasa. Oke, ayat 11. Ya, ayat 11. Maaf. Oh, ayat 10, ayat 10. Maaf, ayat 10. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Nah, ini keren. Hai para istri, dengarkan kisah permaisuri Raja Belshazzar ini. Saya kagum. Saudara, dalam sejarah, sepanjang sejarah penulisan Alkitab, saudara dengar, wanita-wanita itu dipakai oleh Tuhan. Walaupun banyak wanita yang dipakai oleh Tuhan dalam sejarah penulisan Alkitab ini, sebagian besar itu bukan yang percaya Tuhan. Masih ingat istri Pilatus? Masih ingat? Masih ingat Ratu Esther? Ya, masih ingat Sarah? Masih ingat istri Manoah? Wah, luar biasa. Dipakai oleh Tuhan. Dalam kondisi raja sedang gila ini, maaf sebagai kata gila. Tiba-tiba permaisuri, saudara harus tahu, di dalam zaman raja-raja dulu, walaupun permaisuri, bukan gundik loh ya, permaisuri. Kalau tidak dipanggil raja, tidak boleh masuk menemui raja. Ingat kisah Ratu Esther dengan Ahasveros? Maka itu sampai Esther berkata, kalau toh terpaksa aku mati. Karena aku nggak dipanggil raja. Aku tetap mau menghadap. Nah seperti permaisuri ini, raja nggak manggil. Tapi karena dia dengar ributnya di balairung, istilahnya di takhta raja, masuklah dia. Berkata, ya raja, kekala hidup tuanku. Suami pun dipanggil Tuhan karena raja. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku. Dan janganlah menjadi pucat. Hebat. Ingat ini. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh roh para dewa. Roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat tuanku. Ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat. Coba bacakan ini terjemahan yang lain, Filipus. Ini menarik sekali untuk dibahas ya. Menarik. Ya. Ayat ini perkataan permaisuri. Ada seorang dalam kerajaan Tuhanku yang penuh dengan roh ilah-ilah yang kudus. Ya, bukan Tuhan. Pada zaman ayat Tuhanku, raja terdapat orang yang memiliki pencerahan, pengertian, dan hikmat. Seperti hikmat para ilah. Raja Nebukadnezar ayat Tuhanku mengangkat mereka menjadi kepala para ahli ilmu gaib. Para ahli mantra dan orang-orang kasdim dan para peramal. Masih ingat 4 bersaudara ini? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ya. AYT, BIS. Sebab dalam kerajaan Tuhanku ada seorang laki-laki yang dipenuhi roh oleh roh dewa-dewa yang suci. Pada masa pemerintahan ayat Tuhanku, orang itu terbukti mempunyai kecerdasan, pengertian dan hikmat. Yang seperti hikmat para dewa. Ayat Tuhanku Raja Nebukadnezar telah mengangkat dia menjadi pemimpin para ahli tenung, ahli jambi, orang-orang berilmu, dan ahli perbintangan. Hebat. Selanjutnya ayat berapa ya tadi? 12. Lanjut. Masih terjemahan yang lain? Ya ayat 12 sekarang ya. Karena pada orang itu, nah ini loh. Saudara dan saya harus mengerti ini. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Yeremia almarhum selalu memakai ayat ini dalam bahasa Inggrisnya Spirit of Excellence. Ya, nah itu apa?
kata moto dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, GKPB, yang didirikan oleh Yeremia Arif, roh yang excellent. Ini dia. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Ini keren kata ini. Yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Ayat ini. Sebab roh yang luar biasa, pengetahuan dan pengertian untuk menafsirkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi dan menguraikan kesulitan terdapat pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Biarlah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. PS, ia luar biasa pandai dan bijaksana, serta ahli dalam menerangkan mimpi, mengungkapkan rahasia, dan memecahkan soal-soal yang sulit. Namanya Daniel. Tetapi raja menamakannya Belteshazzar. Panggillah dia. Ia akan memberitahukan kepada Tuanku apa artinya tulisan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya para istri, khususnya para wanita, lihat kisah yang luar biasa. Saya ulangi lagi, ternyata di sepanjang sejarah penulisan firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu, wanita-wanita, istri-istri punya peranan yang tidak main-main asal mau mendengarkan suara Tuhan. Weh Paulus, senang sekali kau dan hadir. Berapa hari ini saudara, ada seorang istri ya, yang sangat disakiti oleh keluarga suaminya. Catat, disakiti habis-habisan, saya tahu. Bahkan puncaknya saudara, ketua mama mertuanya meninggal. Itu anak-anak, jadi saudara-saudara dari suaminya, gebuk-gebukan di rumah duka ketika peti jenazah masih ada. Sampai masuk TV, masuk koran, beritanya ramai. Nah, istri ini nggak terima. Karena suaminya dipermalukan di depan orang. Nah suaminya pun, ya udah kita urusan polisi saja. Karena wah semua orang ngadir sampai ngeri. Gara-gara warisan. Nah 3 hari yang lalu, ya sebetulnya istri ini sudah nurut firman Tuhan. Ya sudah nurut. Mau sampai membatalkan, mencabut tuntutan perkara itu. Sampai pengacara polisi heran. Kok bisa? Yaitu pengacara urusan dicabut, ya karena dia melakukan firman Tuhan, mengampuni. Tapi suatu saat, ketika setan mengganggu pikirannya, tiba-tiba setan ngomong gini pada dia. Seandainya aku bisa dapat warisan dari mertuaku, itu kan bukan untuk aku. Itu untuk kedua anakku. Maksudnya baik bukan? Tapi rupanya setan tahu. Untuk mengerjakan kehancuran hidupnya. Saudara tiba-tiba dia stres lagi. Padahal sudah tenang. Seharusnya anakku bisa punya fasilitas yang lebih baik daripada sekarang. Masa kami sebagai orang tua nggak bisa memberikan fasilitas? Saudara tiba-tiba dia stres. 2 hari yang lalu dia telepon saya. Dan saya nggak bisa tidur. Saya mau cari psikiater, saya mau cari psikolog biar saya diobati. Ya ampun. Saya nggak jawab. Nah minggu kemarin, kalau saya ngikuti khotbah saya yang Senin pagi. Yang Senin pagi subuh jam 5 WIB, Senin kemarin, ini kan Selasa. Saya khotbah di Houston tentang pengampunan. Nah ini loh hebatnya Tuhan. Untung istri ini mau dengar firman Tuhan. Jadi nggak jadi ke psikolog. Padahal Senin pagi itu juga dia sudah janjian dengan psikolog. Tapi batalkan karena dengar firman, ampuni. Nah kuncinya ternyata di masalah materi, masalah uang. Waduh, Renol, papa senang kamu hadir ini. Masih di Palu nak? Saudara, dan dia berubah total. Tadi malam, kemarin malam ya Senin malam. Bisa tidur enak. Karena firman. Nah ini pengaruh istri. Dia berkata pada suaminya, sudahlah, lepaskan hak warisan itu. Kita mau hidup dengan Tuhan saja.
Maka itu para istri, jujurlah pada diri sendiri. Apa yang mempengaruhi saudara untuk melakukan kebenaran dan melakukan kejahatan? Maaf, saya ulang. Para istri, oh lagi packing, Kori. Jadi berangkatnya kapan, nak? Mudah-mudahan bisa ketemu papa di Amerika nih, ada anak saya mau berangkat ke Amerika. Ayo para istri, kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam ketulusan, dalam kejujuran. Jaga motivasi. Jadi kasus istri yang saya ceritakan ini luar biasa. Kasus yang mengerikan di rumah duka sudah selesai. Setan gak terima. Tiba-tiba dia ngelihat penderitaan anaknya. Karena papa mamanya gak bisa memberikan fasilitas. Aduh, setan masuk. Coba kamu dapat warisan dari mertuamu. Kan anakmu tidak begitu. Saudara, hati-hati. Bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kesulitan Raja Belshazzar. Ya, ngeri. Hukuman mau datang. Tapi Tuhan hadir. Dalam kegoncangan itu istri yang dipakai oleh Tuhan. Maka itu para istri, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita akan jadi baik atau jadi buruk. Maaf. Di tangan istri. Wah. Puji Tuhan. Wah, mana sih Wenda? Ini anak saya, orang Dani yang hebat sekali. Mana saya coba tulis. Papa ingin tahu sudah berapa anak-anak Dani yang kamu luluskan, kamu kuliahkan. Nah saya cerita dulu ya, yang namanya Manase Wenda, ini ada di Facebook saya. Dia ini membiayai sekian banyak anak Dani sampai lulus. Manase, kami kagum dengan kamu. Ya, apa yang dia kerjakan? Pertama dia jadi tukang pijet, saudara. Anak Papua asli. Dia jadi tukang pijet. Dia jadi pemotong rumput tetangga-tetangganya. Dia jadi angkut barang di pasar. Hanya untuk bisa membiayai anak-anak Dani, adik-adiknya. Mana sih kamu tulis ya? Nanti Papa akan baca. Sudah berapa anak Dani kamu lulusan S1? Hanya dengan itu. Ya, dia tinggal di Lidah Wetan, Surabaya. Hebat sekali anak ini. Ya perjuangannya untuk menolong anak-anak Papua. Ya, oke. Nah sekarang kita lanjut. Apa yang terjadi setelah Daniel masuk? Ayat berapa tadi? Mana? Pramono, puji Tuhan kamu hadir. Ya. Nah, lalu di ayat 13 ya Daniel 5. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel. Engkaukah Daniel itu? Salah seorang buangan. Walaupun statusnya belum lepas orang buangan. Memang dia dibuang. Ditangkap oleh ayahnya Belshazzar, Raja Nebukadnezar dari Yerusalem. Yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda. Telah ku dengar tentang engkau. Bahwa engkau penuh dengan roh para dewa. Dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana. Para ahli jampi. Supaya mereka membaca tulisan ini. Dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara, tolong perhatikan lagi ya, betapa ngeri. Ada tangan, gak ada badan. Nulis di dinding. Saudara bisa bayangkan. Saudara, ada 2 kali peristiwa terjadi. Jari Tuhan nulis. Yang pertama, di Gunung Sinai, di lempengan batu yang dibawa oleh Musa. Tuhan menulis. Yahweh kita menulis. Yang kedua jadi kisah ini. Menulis di dinding. Wih, luar biasa. Itulah Papa kita yang hebat. Raja ketakutan sampai lututnya berantuk berbunyi. Ya tulang-tulangnya lemes, ngeri sampai pucat. Terus ayat 17. Kemudian Daniel menjawab, Raja,
tahanlah hadiah Tuanku. Hebat, dia nggak mata duitan, nggak gila hormat. Ingat ini, tahanlah hadiah Tuanku. Berikanlah pemberian Tuanku pada orang lain. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuanku. Hebat enggak? Daniel belum baca, tapi dia yakin yang dia sembah Yahweh semesta alam itu akan memberikan pengertian. Ya Tuanku Raja, Tuhan yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayat Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya juga. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Itu hebatnya Raja Nebukadnezar, ayahnya Belsasyar ini, saudara. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari takhta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi seperti hati binatang dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai ia mengakui bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Ayat 22. Tetapi Tuanku Belsasyar, anaknya, tidak merendahkan diri. Walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari bait suci, dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesar, Tuanku, para istri, para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tidak Tuanku muliakan Tuhan yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan orang Persia. Memang setelah dia mati, kerajaan itu pecah jadi dua. Lalu atas titah Belsasyar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Saudara, ternyata dia tidak mau bertobat. Ngeri ayat 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasyar, raja orang Kasdim itu. Ngeri, saudara. Inilah kalau orang itu tidak mau bertobat. Saudara, Papa selalu memberi kesempatan kepada kita. Oh, ini saya bacakan Wenda. Wow, Wenda. Dokter ya 2 orang. S3 itu. Wih, dokter ya. S3 2 orang. Ini loh. Tukang pijet anak suku Dani dari Wamena. S2 1 orang. S1 17 orang. SMA 2 orang masih sekolah. Sementara di rumah ada 12 orang. Wow, Wenda. Mana sih, hebat sekali kamu. Ya, dia pernah jadi kondektur angkot, saudara, di Surabaya. Bisa meluluskan. Sekarang di mana semua, Wenda? Ya, nanti Bapak telepon kamu ya, masih punya nomornya. Ya, ayo dalam hal seperti ini kita ikut mencontoh mana sih Wenda ini. Ya, anak Dani, anak Papua. Aduh, awal-awal dia kuliah di Surabaya setengah mati, saudara. Ya, oke ya, jadi semua kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan itu juga. Nah, inilah Daniel pasal 5.
kiranya saudara dan saya mau memperlakukan hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Maka kalau kita memperlakukan hidup ini benar di hadapan Tuhan, saudara, kemuliaannya akan luar biasa. Contoh hidup Daniel, diberi hadiah begitu besar, dia tolak. Karena hatinya tidak melekat pada uang atau pada materi, tapi tetap pada Tuhan. Oke, sebelum kita akhiri, ya mumpung ini bandara masih sepi, saya ingin ada diskusi dulu. Ya, tolong yang mau bicara langsung di Zoom boleh atau mau nulis boleh. Saya mau baca. Ayo kita diskusi, saudara, sebelum kita selesai. Ayo, yang di Instagram, Facebook coba nulis, nanti saya akan baca. Yang di Zoom mau nulis juga boleh. Ayo, jangan buang waktu. Siapa yang baru ngerti hebatnya kitab Daniel ini dengan pengertian yang berbeda? Ya, ada. Oh, puji Tuhan, saudara yang komen. Steve Willing. Amin, terima kasih Pak, hidup benar dan selalu bersyukur. Betul. Ayo, jangan sia-siakan waktu. Facebook, Instagram, Zoom, silakan nulis. Saya tunggu. Saya beri kesempatan lagi sedikit. Hai, kenapa diam semua? Ada? Ya udah, kalau tidak ada saya akhiri ya. Ayat 16. Ayat 16, Pak. Kenapa ayat Pak 16? Daniel. Itu yang terakhir sebagai orang ketiga yang dimaksud bagaimana itu? Oh, itu kurang penting untuk kita ketahui. Pokoknya gini, Iya. kan seperti Indonesia, ada eselon 1, ada eselon 2, dan ada yang ketiga. Nah, saya nggak tahu itu. Itu artinya apa ya? Itu sebenarnya Iya. kurang penting. Ya. Iya. Tapi ayo kita yang lain. Oke, ada tulisan saya baca, Fanny pernah bilang Tuhan itu bebal dalam hal nggak mau berhenti mengasihi kita. Malam ini saya baru tahu, betul, Tuhan itu double, saudara. Untuk menyayangi orang model kita ini double. Tapi itulah kasihnya. Oke, ada komen lagi. Mungkin yang dipikirkan raja tetap memberi Daniel hadiah. Seperti menyuap Tuhan ya. Ya mungkin juga. Oke. Ya betul, maksudnya bebal itu nggak mau menyerah. Ya, jadi Tuhan itu bebal dalam hal mengasihi kita yang kurang ajar dan bejat seperti kita ini. Oh, dari Klaten, matur nuwun Pak, sampun dielingke. Ya, puji Tuhan. Ada lagi. Jadi kita perlu hidup benar supaya hidup tidak ada rintangan ya Pak, betul. Ya. Oke. Salam Koden, senang bisa bergabung langsung dengan Koden yang biasa saya hanya mengikuti melalui YouTube. Saya dengan Dian, orang tua tunggal dengan 7 anak. Wow, it's blessing bisa kenal langsung dengan Koden. Oke, Dian tinggal di mana? Kok bisa kontak ya? Orang tua tunggal dengan 7 anak itu nggak main-main. Betapa sulitnya hidup itu. Ya, dan di Jakarta, terima kasih Bapak. Yang selalu, Bapak surga ya, yang selalu menunggu kita untuk berubah sesuai maunya. Amin. Udah? Oke, kalau sudah, saya kembalikan kepada Bu Ayu. Oh, ada lagi. Penting di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, perlu dan penting jaga kekudusan dan intim dengan Tuhan. Betul, jangan lupa jadi bintang-bintang yang percaya. Oke, dari Bandung, ketika Tuhan menjadikan alat untuk dipakai, untuk maksud mulia. Ketika dimanfaatkan oleh orang lain, Tuhan sendiri yang menjadi pembela. Wih, betul sekali ini. Ya, perkakas bait suci dipakai untuk yang salah. Tuhan nggak terima, Tuhan bela. Terima kasih. Wah, Papa dapat pencerahan baru lewat kamu, Yosef. Wah, dari Bandung, ya, motivator hebat di Indonesia. Daniel membuat keputusan yang benar di awal dan memanage keputusan itu setiap hari. Itu Daniel 1 ayat 8. Makasih Paulus. Oke, ya betul ya. Jadi ketika kita dipakai oleh setan, diambil, Tuhan nggak tinggal diam, dia pasti turun tangan. Woi, dari news anchor hebat dari Jakarta, mengikuti Yesus mesti totalitas 100%. Gaya hidupnya mesti serupa Yesus, memberi dan melayani. Terima kasih. Iya, oke, udah, nggak ada lagi. Baik, saya serahkan kepada host. Tuhan memberkati kita semua.
Renungkan lagi kitab Daniel 5 ini. Hidupi betul-betul. Ya, puji Tuhan ini semuanya terekam dan saudara bisa mempelajarinya. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau begitu hebat menjelaskan kepada kami untuk ini. Tuhan memberkati. Oke, ayo.